akhirnya terkuak. Polri ungkap lie detektor punya akurasi 93%, hasil tes Putri Chandrawati sama dengan Susi mantan Artapi. Jakarta. Putri Chandrawati yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Brigadir J telah melakukan tes lie detektor atau pendeteksi kebohongan. Kadif Humas Polri Didi Prasetyo pun membeberkan hasil dari pemeriksaan istri Ferdi Sambo tersebut. Lalu, apa hasilnya? Terkuak. Polri ungkap lie detektor punya akurasi 93%, hasil tes Putri Chandrawati sama dengan Susi mantan Artapi. Alat lie detektor atau pendeteksi kebohongan yang digunakan Polri untuk menjalani pemeriksaan para tersangka pembunuhan Brigadir J diklaim memiliki akurasi mencapai 93%. Saat ini sudah ada 4 tersangka yang menjalani tes lie detektor yakni Baradae, Brigadir Riki Rizal, RR, Kuat Maruf dan Putri Chandrawati serta salah satu art yang menjadi saksi bernama Susi. Sedangkan tes untuk Ferdi Sambo dilakukan hari ini, Kamis, 8 September 2022. Kadif Humas Polri Didi Prasetyo mengungkapkan bahwa alat lie detektor yang digunakan sudah memiliki sertifikat dari The International Organization for Standardization atau ISO. Alat poligraf yang digunakan oleh Lab 4 kita ini sudah terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi, baik ISO maupun dari Perhimpunan Poligraf Dunia. Alat kita ini dari Amerika tahun 2019 dan tingkat akurasinya 93, ujar Dedi pada Rabu, 7 September 2022. Dengan syarat tingkat akurasi 93% maka itu pro justitia, kalau di bawah 90% itu tidak dinamakan ke dalam ranah pro justitia. Kalau masalah pro justitia berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro justitia? Setelah saya tanyakan ternyata ada persyaratan ya sama dengan Ikatan Kedokteran Forensik Indonesia. Untuk poligraf itu juga ada ikatan secara universal di dunia yang pusatnya di Amerika, sambungnya. Kadif Humas Polri Didi Prasetyo juga membeberkan soal hasil tes lie detektor Putri Chandrawati yang dilakukan pada Selasa, 6 September 2022, dia mengatakan bahwa hasil tes lie detektor istri Ferdi Sambo memberikan hasil yang sama dengan Susi mantan art Putri. Untuk hasil lie detektor atau poligraf yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari PC dan juga saudari S, sama. Hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Puslap 4 dan juga operator poligraf bahwa hasil poligraf atau lie detektor itu adalah pro justitia, ungkapnya. Namun, walaupun Dedi mengungkapkan hasil tes Putri Chandrawati, dia memilih untuk tutup mulut dan enggan bicara soal detail dari hasil pemeriksaan tersebut. Menurutnya, hasil pemeriksaan lie detektor Putri Chandrawati hanya untuk konsumsi tim penyidik. Kamarudin Simanjuntak didatangi sosok polisi pendukung Ferdi Sambo pengacara Brigadir J atau Brigadir Yosua. Martin Lukas Simanjuntak buka-bukaan membeberkan bahwa sang abang alias Kamarudin Simanjuntak sempat ditemui oleh sosok polisi yang datang dari jauh ke Jakarta hanya untuk menyampaikan sebuah pesan. Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum Brigadir J atau Brigadir Yosua belak-belakan mengungkapkan bahwa ada sosok perwira yang ikut menjalani sidang kode etik sempat menemui Kamarudin Simanjuntak di Jakarta. Dalam wawancara di program Apa Kabar Indonesia Malam TV One pada Selasa, 6 September 2022, kuasa hukum Brigadir J Martin Lukas Simanjuntak mengaku bahwa pihaknya sudah memiliki catatan tentang nama perwira yang kemungkinan ikut terseret dalam kasus pembunuhan Brigadir J. Jadi gini kalau kita lihat dari rilisnya Pak Kadif Humas ya, ini kan sudah dalam garis bawah temuan tim sus. Berarti sudah ada beberapa bukti permulaan makanya Kadif Humas berani melakukan rilis dan sedang didalami, tapi belum tahu kapan ditindaklanjuti kan tapi sudah ada opini, ujar Martin. Martin Lukas Simanjuntak lalu mengungkapkan bahwa ada salah satu perwira yang menemui Kamarudin Simanjuntak. Sebenarnya saya jujur ya ketika mendengar 3 nama tersebut cukup kecewa, salah satu dari mereka itu justru di tanggal 18 seingat saya ya, itu menemui abang kita, koordinator kita lah, Kamarudin Simanjuntak, pungkas Martin. Hanya ingin silaturahmi dan juga mengatakan agar cooling down, supaya jangan terlalu kerasa dalam hal ini, katanya lagi. Namun, dia memilih untuk tutup mulut soal sosok Kapolda yang dimaksud ketika ditanya oleh sang host. Jangan nanti saja, ini kan berhubungan komunikasinya koordinator dengan beliau, ketemu di Jakarta, Kapolda, datang dari daerah, kalau ini benar jujur saya kecewa, kenapa saya kecewa? Karena ternyata beliau ini bagian dari cheerleader mekakan apa yang diperjuangkan, kata Martin.
Host kemudian bertanya tujuan Kapolda menemui Kamarudin Simanjuntak dalam kapasitas sebagai teman atau pertemuan khusus. Pada saat itu kan kita lapor tanggal 18, pada saat lapor kita ditemui media ya, dan itu kan penjabaran kita tajam sekali, itu kita katakan ini bukan tembak-menembak, ini bukan ancaman atau kekerasan seksual, yang benar adalah pembunuhan berencana, ungkap Martin. Kan gempar itu Republik pada tanggal 18, mungkin atas inisiatif sendiri atau berdasarkan kolega, beliau menemui abang kita, Kamarudin Simanjuntak, bilang ya udahlah kita percayakan kepada tim yang dibentuk tim sus dan jangan terlalu keras, tapi hebatnya Bang Kamarudin bilang, ya udah saya gak bicara tapi yang bicara kami sambungnya. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan tim khusus, tim sus, Polri tengah mendalami informasi keterkaitan 3 Kapolda dalam kasus Irjen Pol Ferdi Sambo, FS, tersangka pembunuhan Brigadir J. Dari tim sus Polri nanti akan mendalami apabila memang ada keterkaitan dengan kasus Irjen FS, kata Dedi di Jakarta, Senin, 6 September 2022. Ketiga Kapolda yang dimaksudkan adalah Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta, dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Pancaputra. Dedi menyebutkan tim sus Polri sudah mendapatkan informasi terkait pihak-pihak yang diduga ikut terlibat kasus Ferdi Sambo, termasuk ketiga Kapolda yang disebutkan tersebut. Ya, dari tim sus Polri sudah mendapat informasi tersebut, kata Dedi. Namun, ketiga Kapolda tersebut belum ada yang dimintai keterangan ataupun diperiksa tim sus Polri. Menurut Jenderal Bintang 2 itu, tim sidik saat ini fokus melengkapi berkas perkara kelima tersangka agar segera dinyatakan lengkap dan bisa dibuktikan di persidangan secara ilmiah. Yang jelas untuk tim sidik saat ini fokus terkait menyangkut masalah penuntasan 5 berkas perkara yang sudah di P19 oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU, katanya. Dedi menambahkan tim sus Polri akan mendalami peran pihak-pihak yang terkait dengan kasus Ferdi Sambo, termasuk dengan peran ketiga Kapolda tersebut. Majalah Tempo mengulas adanya keterlibatan 3 Kapolda dalam kasus Irjen Pol Ferdi Sambo membunuh Brigadir J. Ferdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana dan obstruction of justice, atau menghalangi penyidikan pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir J. Dalam kasus pembunuhan, istrinya Putri Chandrawati juga ditetapkan sebagai tersangka bersama Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan Kuat Maruf. Reka.